Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Cebong di channel gue Ibet Motovlog. Apa kabar kalian semua ya? Semoga aja baik-baik saja. Dan di video kali ini ya, seperti biasa kalau gue udah di sini, artinya ya gue mau unboxing. Yang mau gue unboxing kali ini di sini ada lampu LED, dikarenakan lampu motor gue itu yang LED biasa ya, yang tinggal colokin doang itu ternyata kurang terang ya kalau hujan apalagi ya. Jadi di video kali ini gue ada lampu LED dari PND. Mending gue buka aja langsung ya, di dalamnya kayak gimana. Nanti gue jelasin. Di sini gue juga ambilnya yang 3 sisi sama 6 sisi. Buat kalian yang bingung buat mau pilih bagusan yang 3 sisi atau 6 sisi, nanti gue jelasin ya lampunya kayak gimana. Nah, jadi seperti ini ya penampakannya. Ini yang atas yang 3 sisi, yang bawah yang 6 sisi. Selain dari fisiknya ya, di perbedaannya itu ada di modelnya juga ya. Ini untuk yang 3 sisi modelnya itu kodenya M02D. Sedangkan yang 6 sisi dia modelnya M02E ya. Untuk dari powernya, yang 3 sisi ini 30 watt ya, sedangkan yang 6 sisi dia 35 watt. Untuk voltasenya ya sama aja 9 sampai 30 volt AC DC ya. Jadi ini bisa dipakai di motor yang arusnya AC ataupun DC ya. Jadi nggak usah ngerubah-rubah jalur untuk lampunya juga. Nah, untuk low atau lampu jarak jauhnya yang 3 sisi itu 2000 per 3000 LM ya. LM itu untuk satuan lampu. Sedangkan yang 6 sisi dia 1700 sama 3500 LM ya. Ini untuk lampu jarak jauh sama jarak dekatnya. Jadi kalau dari perbedaan ya kayak gitu doang. Kalau dari harganya ya cuman beda berapa ribu ya. Nanti buat kalian yang mau pesen bisa beli di akun e-commerce ya, soalnya udah banyak juga sih yang jual lampu LED kayak gini ya. Gue buka aja ya, di dalamnya ada apa aja. Jadi perbedaan yang 3 sisi sama 6 sisi itu kayak gimana aja ya kalau dari bentuk fisiknya. Ini ada lakbannya ya. Oh iya, jadi mesti gue sobek dulu nih. Oke, jadi di sini untuk setiap boxnya di sini ada manual book juga. Manual booknya di sini berbahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi ini untuk tutorial ini untuk bagian-bagian ya, untuk keterangan bagian-bagian apa aja. Nah, ini untuk apa ya ini? Oh iya, how to install. Jadi untuk tutorial pemasangannya ya sama aja sih ya, yang 3 sisi sama 6 sisi juga kayak gini ya isinya. Nah, ya udah ditutup busa ya supaya nggak nggak goyang-goyang di dalamnya ya. Nah, untuk di bagian dalamnya ya seperti ini, sama aja ya. Jadi kayak gini. Ini yang 6 sisi, ini yang 3 sisi. Di dalamnya ada seperangkat alat sholat lagi. Voy a la playa, había subido la marea. Itu. Oke. Seperangkat lampu, ini lampunya. Nah, jadi untuk soketnya dia beda ya, butuh penyesuaian lagi nanti untuk di soket motornya. Sebenarnya sih penyesuaiannya nggak terlalu ribet ya, nanti gue juga bikin untuk tutorial pemasangannya. Di dalamnya ini ada per. Nah, fungsi per ini dia untuk nahan si penutup lampunya ya. Kalau kalian mau copot sih untuk bagian yang depannya ini juga bisa. Jadi kayaknya sih ini udah dilem. Kalau lampu yang merek yang lain itu setahu gue ini untuk bagian penutup bagian depannya itu bisa copot ya. Jadi kalau ditambahin per kayak gini nantinya buat penahan si bagian ininya supaya nggak lepas. Cuman untuk ini sih kayaknya mau dipasang atau enggak pun juga untuk pernya nggak apa-apa sih, soalnya ini udah kenceng ya. Di sini juga ada baut, jadi ini baut untuk mengatur
lampunya ya, supaya kalian kalau lampunya itu terlalu nyebar kalau dipasang, jadi bisa diatur di bagian baut ini. Terus ininya nih, ini adalah adaptor untuk motor-motor lain. Jadi ini adaptornya seperti ini ya, soalnya tiap motor itu ada juga yang berbeda-beda ya. Nah tapi gue nggak tahu sih ini buat motor apa. Kalau yang udah terpasang ini biasanya untuk Beat ataupun Mio ya, jadi sama aja. Kalau Mio itu biasanya untuk kipasnya ini dia suka mentok ke speedo. Jadi untuk penyesuaiannya ya, kalian untuk bagian adaptor ini bikin lubang lagi ya di bagian sini, di bagian depannya. Terus untuk bagian ininya dipotong setengah, jadi si lampunya itu nanti lebih maju ya. Tapi gue nggak tahu sih, soalnya gue juga gak punya motor Mio. Itu pengalaman gue untuk di motor Mio punya temen gue. Jadi lampunya sih bukan merek PND ya, merek yang lain. Kalau merek yang lain itu biasanya untuk si kipasnya ini suka mentok ke speedo. Jadi untuk cara ngatasinya seperti yang gue tadi ucapin ya, dipotong untuk bagian adaptornya dan dibikin lubang lagi. Nah jadi kalau dari fisik yang 3 cc sama 6 cc ya seperti ini ya. Bentar gue keluarin dulu yang 3 cc nya. Nah jadi ya seperti ini. Untuk yang 3 cc dari bentuk kipas dia kotak ya, sedangkan yang 6 cc ini dia bentuknya bulat. Untuk bentuk lampu ya, untuk yang 3 cc dia segitiga men. Yang 6 cc ya lonjong bulat, apa kayak trapesium ya, trapesium atau apa gue lupa lagi namanya ya, kalian cantumin aja di bawah kalau yang tahu. Nah dari soket ya sama dia punya 3, tapi harus disesuaikan lagi sama soket lampu bawaan motornya. Ya segitu aja sih untuk review lampunya, nggak beda-beda jauh sama merek yang lain. Kalau untuk harga ya relatif setiap toko itu suka beda-beda nyantumin harganya. Jadi kalian kalau yang mau beli sih bisa dicek di Bukalapak, Shopee, soalnya udah banyak juga yang jual ya. Dan gue sih rekomenin kalian beli di situ, soalnya harganya juga lebih murah dibandingkan kalian beli di Speed Shop atau Matic Shop langsung ya. Nah gue juga di sini mau nginfoin ke kalian, buat kalian yang udah pasang ataupun mau pasang produk PND, kalian bisa ikutan foto kontes di Instagramnya VND Racing. Jadi untuk total hadiahnya itu cukup gede ya, bisa nyampe jutaan. Jadi untuk cara-cara ngikutinnya kalian follow dulu Instagramnya PND, nanti di sana udah ada keterangan cara ikutan foto kontes di Instagramnya VND Racing. Nah sekarang kita lanjut aja ke tutorial buat pemasangan si lampu LED dari PND ini. Oke, sekarang kita lanjut buat pemasangannya. Jadi untuk pemasangan tadi gue udah coba-coba, ternyata lumayan ribet juga ya. Sekarang gue mau pasang yang model 6 cc. Jadi untuk pemasangan ya posisi pair kayak gini. Cuman kalau kita pasangnya kayak gini itu untuk bagian penutup lampunya ini suka lepas ya. Nah gue contohin lah. Nah jadi untuk masuk ke dalam itu agak susah ya. Terus kalau kita paksain si bagian sininya, bagian penutupnya malah lepas. Nah kalau kita paksain masukin ke sini itu untuk penutupnya ini bisa masuk ke bagian dalamnya. Udah masuk kayak gitu, buat ngeluarinnya itu agak susah. Jadi untuk bagian ininya kita copot, kita pasang kayak gini aja. Jadi kita tambahin per di bagian sininya, tinggal kita masukin doang ya. Untuk posisinya, posisi baut ini ada di bagian bawah ya. Nah kita tinggal masukin doang kayak gini. Nah sip. Waduh ini kurang pas cuy. Nah kalau udah pas kayak gini kita tinggal nyesuaiin si kabelnya. Jadi ini yang bawaan orinya kita potong. Nah tadi gue nyari gunting dulu. Nah kita potong ya satu-satu. Nah untuk bagian yang originalnya ini kita simpen nantinya. Si ujung kabelnya ini gue sambung pakai ini nih namanya. Jadi ini sekun kabel ya untuk sambungan, soalnya yang
PND ini dia udah ada sekun kabelnya, cuman nggak ada sambungannya. Jadi kalian bisa beli sekun kabel yang satu set, male dan female-nya, berikut buat pembungkusnya juga, supaya kalian nantinya kalau mau pasang yang ori lagi itu lebih praktis ya kalau pakai sekun kabel kayak gini. Jadi untuk cara pakainya kayak gini nih. Nah, jadi kita ambil yang bagian ini nih. Nah ini kan ada dua set, ada satu set ya, jadi yang male dan female. Untuk lampu PND ini dia pakai yang female-nya 2 biji, terus yang male-nya 1 biji ya. Jadi kita butuh sambungan yang male-nya 2, jadi yang model kayak gini, yang buat nyolokinnya 2. Bentar ya. Nah yang female-nya 2, jadi yang bagian ini nih susah bener cuk. Nah jadi yang bagian ini nah seperti ini. Jadi kita ini buat disambung ke kabel yang dari motornya ya. Cara nyambungin si sekun kabel ini, kalian pastinya ya mesti kelupas dulu ya. Hujan cuy. Mesti kelupas dulu ya untuk bagian kabel yang originalnya. Kayak gini, dikit aja. Nah, sebagai contoh aja ya, satu untuk yang bagian 2 lagi, nanti biar percepat aja ya, soalnya ini hujan juga, takutnya nggak kedengeran ya sama kalian. Jadi kayak gini, tekatin dulu yang bagian buat kabelnya. Jadi tinggal kita capit doang kayak gini. Terus yang bagian ngecapit si kabel bagian dalamnya. Sip. Nah sekarang kalau udah kayak gini ya, kalian tinggal sambungin aja yang ngikutin kabel yang dari coy. Ngapain coy kesini coy? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Awas. Nah jadi kalian tinggal sambungin aja kayak gini ya. Tuh. Jadi kalian nggak perlu pakai isolasi lagi. Ini sebenarnya kelewatannya, harusnya pembungkusnya kita masukin dulu. Jadi untuk yang 2 ini gue skip aja ya, nanti lanjut ke pengetesan di motornya. 2000 years later. Dan sekarang ya untuk pembungkusan kabel udah beres. Jadi sekun kabelnya udah gue sambungin ya seperti ini. Seperti yang tadi gue ucapin ya, untuk fitting yang bawaannya, kalau kalian mau ganti lagi ke yang originalnya, jadi kalian tinggal sambungin aja. Tadi kan gue beli sekun kabelnya 1 set ya, 3 biji. Jadi ya kalian tinggal sambungin aja kayak gini ya tuh. Sambungin aja. Nah, kalau kalian mau pakai lampu yang originalnya lagi ya, jadi tinggal pasang doang kayak gini ya. Nah ini udah ada pembungkusnya juga, jadi aman, nggak bakal nempel satu sama lain. Nah kita tinggal pasangin doang. Jadi lebih praktis ya kalau pakai sekun kabel kayak gini, ketimbang kalian pakai isolasi atau lakban ya. Kalau pakai lakban ya kalian harus buka pasang lagi kalau untuk sambungan kabelnya. Jadi sekarang kita lanjut buat pengetesan ya. Jadi untuk kabelnya ya kalian tinggal ngikutin aja. Di sini kan originalnya juga warnanya hijau, biru sama putih ya. Terus lampu yang LED-nya juga sama ya untuk warnanya. Jadi kalian gak perlu bingung ya untuk nyambungin kabelnya, tinggal ikutin warna si kabelnya doang. Nah ini untuk yang warna hijau. Warna hijau terus putih ya.
warna putih, terus yang terakhir warna biru. Nah, lebih praktis sih kalau pakai sekun kabel kayak gini ya menurut gue. Lanjut kita cobain. Kita cobain, tinggal kita sambung doang. Sambungin, langsung tes apakah bakal nyala. Terus jangan lupa juga ya untuk settingan lampu yang di bagian bawah sini kalian mesti atur ulang supaya si lampunya ini enggak terlalu ke atas. Soalnya untuk lampu LED ini dia lumayan silau ya kalau kena mata orang cuy. Nah sekarang lanjut kita coba nyalain. Nah, sip, aman, aki 120 ya. Kita coba starter. Ini posisi belum nyala, aki normal di atas 12 volt. Nah kita coba nyalain. Nah ini untuk lampu jarak dekatnya, aduh mati cuy. Nah, aki, tegangan aki ya normal sih segini. Walaupun lampunya lampu LED, dia masih normal di angka 12 ya, 12 berapa tadi? Nah 12,8 volt. Nah ini untuk lampu jarak dekatnya, lampu jarak jauh. Nah ini untuk lampu jarak jauh ya. Aduh mati lagi cuy. Nah bentar. Nah ini untuk lampu jarak jauhnya. Aki juga normal ya untuk tegangan akinya. Jadi ya seperti ini ya. Bentar kita lihat dari depan penampakannya kayak gimana. Nah wah lumayan silau kan kalau kena mata. Jadi ya segitu aja ya, ini rumah gue kalau hujan ya becek kayak gini cuy. Tuh. Untuk video kali ini ya kayak gitu aja ya. Jika kalian kurang mengerti dengan apa yang gue jelasin tadi ya silahkan aja komen di bawah. Semoga aja dengan video ini ya kalian cukup paham ya untuk pemasangan lampu LED dari PND ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan aja like, komen seperti yang tadi gue ucapin. Kalau ada yang kurang kalian pahami, dan subrek juga ya, supaya kedepannya gue juga tambah semangat bikin video untuk menghibur kalian. Gue Ade Cabong pamit, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye. Oh silo banget cu, silo tuh, aduh.